Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah di kota Palembang. Dan tema pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan tema yang kemarin sudah kita mulai, yaitu tentang perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia, di mana kita masih membahas wasaya kibar ulama yang sampai saat ini masih belum ada dari pihak asyatidah hafizahumullah yang menyebarkan wasaya tersebut, dan bahkan ada beberapa pihak yang masih berusaha untuk menggugurkannya, dalam arti tentang keabsahan wasaya tersebut, sebagaimana telah sampai sebuah berita kepada saya bahwa salah seorang ikhwah telah bertemu pada bulan lalu, pada tahun lalu, bulan lalu dan tahun lalu, tapi baru sekitar 1 bulan bertemu dengan salah seorang asyatidah dari kota Malang, asyatidah kibar, dan sempat terjadi perbincangan tentang masalah wasaya ini. Dan akhuna hadza, saudara kita ini bertanya kepada ustaz tersebut, yaitu al-ustaz Abdus Samad hafizahullah ta'ala wa hadah. Kemudian yang bertanya ini adalah akhuna Abu Abdullah Samsul, Pak Samsul, antum tahu ya? Bertemu kebetulan pas perjalanan kereta. Kebetulan tempat duduknya berdempetan, bersampingan. Walhamdulillah. Jadi qadarullah, ketentuan Allah, akhirnya mereka dipertemukan. Dan walhamdulillah Pak Samsul baik. Memang antum kenal ya Pak Samsul, Masya Allah. Semoga Allah melindungi beliau. Jadi baik, tegur sapa, ngobrol. Antum tahulah, bisa memperkirakan gimana kondisinya. Kemudian tanya masalah wasaya ini salah satunya. Kenapa kurang lebihnya sampai saat ini para asyatidah belum ada yang menyampaikan dan menyebarkan wasaya di para ulama. Maka beliau menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Harith. Tayyib. Jadi
Itu jawabannya, karena beliau tidak percaya dengan saya. Nah, loh Ustaz, kalau memang antum tidak percaya, butuh untuk tasabbut atau berbicara lebih panjang, alhamdulillah Ustaz Abdul Harith itu tinggalnya tidak jauh dari rumah ana. Gimana kalau misalnya antum ke Jember, nanti tafadhol ke rumah ana, nanti ana sampaikan ke Ustaz Abdul Harith biar bisa bertemu antum dengan beliau. Nah, ini kan sebuah usulan yang baik, kan begitu. Ya biasa kan gitu. Dan ana ahlan wa sahlan Ustaz Abdul Samad kalau mau datang dimanapun, apalagi mau berkunjung ke rumah, tafadhol. Karena waktu di Madinah, nah kebetulan ketika di Madinah, ketika ana diberikan amanah oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala untuk menyampaikan amanah dari beliau kepada asatidzah tentang waktu dan tempat ya jalsah Madinah. Ya, yang mana jalsah Madinah itu di awalnya mereka yang minta. Kurang lebih sebulan sebelum mereka datang, mengutus utusan mereka yaitu Al-Akh Zubair untuk datang kepada Syekhina ya Abdullah Al-Bukhari, meminta supaya beliau meluangkan waktu untuk menemui asatidzah. Nah, baik. Syekh insyaallah memberikan harapan. Nah, kebetulan ketika mereka datang, kebetulan juga Ustaz Lukman juga datang tanpa disengaja, waktunya bareng ketika mereka umroh. Itu rihlah thayyibah yang kedua kalau tidak salah. Jalsah Madinah itu kedua ya. Nah, kemudian ya Syekhuna Abdullah itu teliti. Nah, dan juga jeli, tajam pemahamannya, pandangannya. Sehingga ketika mereka sampai, baik Syekh Abdullah juga Syekh Arafat, karena Syekh Arafat sebelum mereka rihlah thayyibah itu di Indonesia sudah bertemu di Indonesia dengan mereka semua di Villa Firdaus di Jember. Sebuah pertemuan yang Masya Allah, sebenarnya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat diharapkan oleh para masyayikh dan salafiyin, dan menjadi titik temu yang sampai akhirnya mereka semua menandatangani secara serempak untuk mentahdzir channel-channel majhul. Nah, ya, ini sampai cerita lagi. Padahal cuma tadi masalah mau ketemu Ustaz Abdul Somad, tapi tidak apa-apa ya. Nah, maksudnya kenapa akhuna Abu Abdullah Samsul bersemangat untuk bisa mempertemukan ataupun mengusulkan supaya beliau bertemu dengan ana? Karena salah satunya ada kisah ini. Nah, jadi ketika itu Syekh Arafat tentunya ya sudah ada kesepakatan di Jember bahwasanya akan dilanjutkan dan disempurnakan sulhnya, islahnya ya di Madinah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd.
Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah di kota Palembang, dan tema pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan tema yang kemarin sudah kita mulai, yaitu tentang perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia, di mana kita masih membahas wasaya kibar ulama yang sampai saat ini masih belum ada dari pihak asatidzah hafizahumullah yang menyebarkan wasaya tersebut, dan bahkan ada beberapa pihak yang masih berusaha untuk menggugurkannya, dalam arti tentang keabsahan wasaya tersebut, sebagaimana telah sampai sebuah berita kepada saya bahwa salah seorang ikhwah telah bertemu pada bulan lalu, pada tahun lalu, bulan lalu dan tahun lalu, tapi baru sekitar 1 bulan bertemu dengan salah seorang asatidzah dari kota Malang, asatidzah kibar, dan sempat terjadi perbincangan tentang masalah wasaya ini. Dan akhuna hadza, saudara kita ini bertanya kepada ustaz tersebut, yaitu al-Ustaz Abdus Samad hafizahullah ta'ala wa hadah. Kemudian yang bertanya ini adalah akhuna Abu Abdullah Samsul, Pak Samsul, antum tahu ya? Bertemu kebetulan pas perjalanan kereta, kebetulan tempat duduknya berdempetan, bersampingan. Walhamdulillah. Jadi qadarullah, ketentuan Allah, akhirnya mereka dipertemukan. Dan walhamdulillah Pak Samsul baik. Memang antum kenal ya Pak Samsul, Masya Allah. Semoga Allah melindungi beliau. Jadi baik, tegur sapa, ngobrol. Antum tahulah, bisa memperkirakan gimana kondisinya. Kemudian tanya masalah wasaya ini salah satunya. Kenapa kurang lebihnya sampai saat ini para asatidzah belum ada yang menyampaikan dan menyebarkan wasaya di para ulama. Maka beliau menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Harith. Tayyib. Jadi itu jawabannya, karena beliau tidak percaya dengan saya. Loh Ustaz, kalau memang antum tidak percaya, butuh untuk tasabbut atau berbicara lebih panjang, alhamdulillah
Ustadz Abdul Harith itu tinggalnya tidak jauh dari rumah ana. Gimana kalau misalnya antum ke Jember, nanti tafadhol ke rumah ana, nanti ana sampaikan ke Ustadz Abdul Harith biar bisa bertemu antum dengan beliau. Nah, ini kan sebuah usulan yang baik, kan begitu. Ya biasa kan gitu. Dan ana ahlan wa sahlan Ustadz Abdul Somad kalau mau datang dimanapun, apalagi mau berkunjung ke rumah, tafadhol. Karena waktu di Madinah, nah kebetulan ketika di Madinah, ketika ana diberikan amanah oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala untuk menyampaikan amanah dari beliau kepada asatidzah tentang waktu dan tempat ya jalsah Madinah. Ya, yang mana jalsah Madinah itu di awalnya mereka yang minta. Kurang lebih sebulan sebelum mereka datang, mengutus utusan mereka yaitu Al-Akh Zubair untuk datang kepada Syekhina ya Abdullah Al-Bukhari, meminta supaya beliau meluangkan waktu untuk menemui asatidzah. Nah, baik. Syekh insyaallah memberikan harapan. Nah, kebetulan ketika mereka datang, kebetulan juga Ustadz Lukman juga datang tanpa disengaja, waktunya bareng ketika mereka umroh. Itu rihlah thayyibah yang kedua kalau tidak salah. Jalsah Madinah itu kedua ya. Nah, kemudian ya Syekhuna Abdullah itu teliti. Nah, dan juga jeli, tajam pemahamannya, pandangannya. Sehingga ketika mereka sampai, baik Syekh Abdullah juga Syekh Arafat, karena Syekh Arafat sebelum mereka rihlah thayyibah itu di Indonesia sudah bertemu di Indonesia dengan mereka semua di Villa Firdaus di Jember. Sebuah pertemuan yang Masya Allah, sebenarnya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat diharapkan oleh para masyayikh dan salafiyin, dan menjadi titik temu yang sampai akhirnya mereka semua menandatangani secara serempak untuk mentahdzir channel-channel majhul. Nah, ya. Ini sampai cerita lagi. Padahal cuma tadi masalah mau ketemu Ustadz Abdul Somad, tapi tidak apa-apa ya. Nah, maksudnya kenapa akhuna Abu Abdullah Samsul bersemangat untuk bisa mempertemukan ataupun mengusulkan supaya beliau bertemu dengan ana? Karena salah satunya ada kisah ini. Nah, jadi ketika itu Syekh Arafat tentunya ya sudah ada kesepakatan di Jember bahwasanya akan dilanjutkan dan disempurnakan sulhnya, islahnya ya di Madinah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah di kota Palembang, dan tema pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan tema yang kemarin sudah kita mulai, yaitu tentang perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia, di mana kita masih membahas wasaya kibar ulama yang sampai saat ini masih belum ada dari pihak asyatidah hafizahumullah yang menyebarkan wasaya tersebut, dan bahkan ada beberapa pihak yang masih berusaha untuk menggugurkannya, dalam arti tentang keabsahan wasaya tersebut, sebagaimana telah sampai sebuah berita kepada saya bahwa salah seorang ikhwah telah bertemu pada bulan lalu, pada tahun lalu, bulan lalu dan tahun lalu, tapi baru sekitar 1 bulan bertemu dengan salah seorang asyatidah dari kota Malang, asyatidah kibar, dan sempat terjadi perbincangan tentang masalah wasaya ini. Dan akhuna hadza, saudara kita ini bertanya kepada ustaz tersebut, yaitu al-Ustaz Abdus Samad hafizahullah ta'ala wa hadah. Kemudian yang bertanya ini adalah akhuna Abu Abdullah Samsul, Pak Samsul, antum tahu ya? Bertemu kebetulan pas perjalanan kereta, kebetulan tempat duduknya berdempetan, bersampingan. Walhamdulillah. Jadi qadarullah, ketentuan Allah, akhirnya mereka dipertemukan. Dan walhamdulillah Pak Samsul baik. Memang antum kenal ya Pak Samsul, Masya Allah. Semoga Allah melindungi beliau. Jadi baik, tegur sapa, ngobrol. Antum tahulah, bisa memperkirakan gimana kondisinya. Kemudian tanya masalah wasaya ini salah satunya. Kenapa kurang lebihnya sampai saat ini para asyatidah belum ada yang menyampaikan dan menyebarkan wasaya di para ulama. Maka beliau menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Harith. Tayyib. Jadi itu jawabannya, karena beliau tidak percaya dengan saya. Loh Ustaz, kalau memang antum tidak percaya, butuh untuk tasabbut atau berbicara lebih panjang, alhamdulillah Ustaz Abul Harith itu tinggalnya tidak jauh dari rumah ana. Gimana kalau misalnya antum ke Jember, nanti tafadhol ke rumah ana, nanti ana sampaikan ke Ustaz Abul Harith biar bisa bertemu antum dengan beliau. Nah, ini kan sebuah usulan yang baik,
kan begitu. Ya biasa kan gitu. Dan anak ahlan wa sahlan Al-Ustaz Abdus Samad kalau mau datang dimanapun, apalagi mau berkunjung ke rumah, tafadhol. Karena waktu di Madinah, nah kebetulan ketika di Madinah, ketika ana diberikan amanah oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan amanah dari beliau kepada asatidzah tentang waktu dan tempat ya jalsah Madinah. Ya, yang mana jalsah Madinah itu di awalnya mereka yang minta. Kurang lebih sebulan sebelum mereka datang mengutus utusan mereka yaitu Al-Akh Zubair untuk datang kepada Syekhina ya Abdullah Al-Bukhari meminta supaya beliau meluangkan waktu untuk menemui asatidzah. Nah, baik. Syekh insyaallah memberikan harapan. Nah, kebetulan ketika mereka datang, kebetulan juga Ustaz Lukman juga datang tanpa disengaja, waktunya bareng ketika mereka umroh. Itu rihlah thayyibah yang kedua kalau tidak salah. Jalsah Madinah itu kedua ya. Nah, kemudian ya Syekhuna Abdullah itu teliti. Nah, dan juga jeli, tajam pemahamannya, pandangannya. Sehingga ketika mereka sampai, baik Syekh Abdullah juga Syekh Arafat, karena Syekh Arafat sebelum mereka rihlah thayyibah itu di Indonesia sudah bertemu di Indonesia dengan mereka semua di Villa Firdaus di Jember. Sebuah pertemuan yang Masya Allah, sebenarnya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat diharapkan oleh para masyayikh dan salafiyin. Dan menjadi titik temu yang sampai akhirnya mereka semua menandatangani secara serempak untuk mentahdzir channel-channel majhul. Nah, ya. Ini sampai cerita lagi. Padahal cuma tadi masalah mau ketemu Ustaz Abdus Somad, tapi tidak apa-apa ya. Nah, maksudnya kenapa akhuna Abu Abdullah Samsul bersemangat untuk bisa mempertemukan ataupun mengusulkan supaya beliau bertemu dengan ana? Karena salah satunya ada kisah ini. Nah, jadi ketika itu Syekh Arafat tentunya ya sudah ada kesepakatan di Jember bahwasanya akan dilanjutkan dan disempurnakan sulhnya, islahnya ya di Madinah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah di kota Palembang. Dan tema pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan tema yang kemarin sudah kita mulai, yaitu tentang
perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia, di mana kita masih membahas wasaya kibar ulama yang sampai saat ini masih belum ada dari pihak asyatidah hafizahumullah yang menyebarkan wasaya tersebut, dan bahkan ada beberapa pihak yang masih berusaha untuk menggugurkannya, dalam arti tentang keabsahan wasaya tersebut, sebagaimana telah sampai sebuah berita kepada saya bahwa salah seorang ikhwah telah bertemu pada bulan lalu, pada tahun lalu, bulan lalu dan tahun lalu, tapi baru sekitar 1 bulan bertemu dengan salah seorang asyatidah dari kota Malang, asyatidah kibar, dan sempat terjadi perbincangan tentang masalah wasaya ini. Dan akhuna hadza, saudara kita ini bertanya kepada ustaz tersebut, yaitu al-Ustaz Abdus Samad hafizahullah ta'ala wa hadah. Kemudian yang bertanya ini adalah akhuna Abu Abdillah Samsul, Pak Samsul, antum tahu ya? Bertemu kebetulan pas perjalanan kereta, kebetulan tempat duduknya berdempetan, bersampingan. Walhamdulillah. Jadi qadarullah, ketentuan Allah, akhirnya mereka dipertemukan. Dan walhamdulillah Pak Samsul baik. Memang antum kenal ya Pak Samsul, Masya Allah. Semoga Allah melindungi beliau. Jadi baik, tegur sapa, ngobrol. Antum tahulah, bisa memperkirakan gimana kondisinya. Kemudian tanya masalah wasaya ini salah satunya. Kenapa kurang lebihnya sampai saat ini para asyatidah belum ada yang menyampaikan dan menyebarkan wasaya di para ulama. Maka beliau menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Harith. Jadi itu jawabannya, karena beliau tidak percaya dengan saya. Loh Ustaz, kalau memang antum tidak percaya, butuh untuk tasabbut atau berbicara lebih panjang, alhamdulillah Ustaz Abul Harith itu tinggalnya tidak jauh dari rumah ana. Gimana kalau misalnya antum ke Jember, nanti tafadhol ke rumah ana, nanti ana sampaikan ke Ustaz Abul Harith biar bisa bertemu antum dengan beliau. Ini kan sebuah usulan yang baik, kan begitu. Ya biasa kan gitu. Dan ana ahlan wa sahlan, Ustaz Abdus Samad kalau mau datang dimanapun, apalagi mau berkunjung ke rumah, tafadhol. Karena waktu di Madinah, kebetulan ketika di Madinah, ketika ana diberikan amanah oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala
untuk menyampaikan amanah dari beliau kepada asatidzah tentang waktu dan tempat ya jalsah Madinah. Ya, yang mana jalsah Madinah itu di awalnya mereka yang minta. Kurang lebih sebulan sebelum mereka datang mengutus utusan mereka yaitu Al-Akh Zubair untuk datang kepada Syekhina ya Abdullah Al-Bukhari meminta supaya beliau meluangkan waktu untuk menemui asatidzah. Nah, taib. Syekh insyaallah memberikan harapan. Nah, kebetulan ketika mereka datang, kebetulan juga Ustaz Lukman juga datang tanpa disengaja, waktunya bareng ketika mereka umroh. Itu rihlah thayyibah yang kedua kalau tidak salah. Jalsah Madinah itu kedua ya. Nah, kemudian ya Syekhuna Abdullah itu teliti. Nah, dan juga jeli, tajam pemahamannya, pandangannya. Sehingga ketika mereka sampai, baik Syekh Abdullah juga Syekh Arafat, karena Syekh Arafat sebelum mereka rihlah thayyibah itu di Indonesia sudah bertemu di Indonesia dengan mereka semua di Villa Firdaus di Jember. Sebuah pertemuan yang Masya Allah, sebenarnya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat diharapkan oleh para masyayikh dan salafiyin, dan menjadi titik temu yang sampai akhirnya mereka semua menandatangani secara serempak untuk mentahdir channel-channel majhul. Nah, ya, ini sampai cerita lagi. Padahal cuma tadi masalah mau ketemu Ustadz Abdus Somad, tapi tidak apa-apa ya. Nah, maksudnya kenapa akhuna Abu Abdillah Samsul bersemangat untuk bisa mempertemukan ataupun mengusulkan supaya beliau bertemu dengan ana? Karena salah satunya ada kisah ini. Nah, jadi ketika itu Syekh Arafat tentunya ya sudah ada kesepakatan di Jember bahwasanya akan dilanjutkan dan disempurnakan sulhnya, islahnya ya di Madinah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah di kota Palembang, dan tema pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan tema yang kemarin sudah kita mulai, yaitu tentang perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia, di mana kita masih membahas wasaya kibar ulama yang sampai saat ini masih belum ada
dari pihak asyatidzah hafizahumullah yang menyebarkan wasaya tersebut, dan bahkan ada beberapa pihak yang masih berusaha untuk menggugurkannya, dalam arti tentang keabsahan wasaya tersebut, sebagaimana telah sampai sebuah berita kepada saya bahwa salah seorang ikhwah telah bertemu pada bulan lalu, pada tahun lalu, bulan lalu dan tahun lalu, tapi baru sekitar 1 bulan bertemu dengan salah seorang asyatidzah dari kota Malang, asyatidzah kibar, dan sempat terjadi perbincangan tentang masalah wasaya ini. Dan akhuna hadza, saudara kita ini bertanya kepada ustaz tersebut, yaitu al-Ustaz Abdus Samad hafizahullahu ta'ala wa hadah. Kemudian yang bertanya ini adalah akhuna Abu Abdillah Samsul, Pak Samsul, antum tahu ya? Bertemu kebetulan pas perjalanan kereta, kebetulan tempat duduknya berdempetan, bersampingan. Walhamdulillah. Jadi qadarullah, ketentuan Allah, akhirnya mereka dipertemukan. Dan walhamdulillah Pak Samsul baik. Memang antum kenal ya Pak Samsul, Masya Allah. Semoga Allah melindungi beliau. Jadi baik, tegur sapa, ngobrol. Antum tahulah, bisa memperkirakan gimana kondisinya. Kemudian tanya masalah wasaya ini salah satunya. Kenapa kurang lebihnya sampai saat ini para asyatidzah belum ada yang menyampaikan dan menyebarkan wasaya di para ulama. Maka beliau menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Harith. Jadi itu jawabannya, karena beliau tidak percaya dengan saya. Loh Ustaz, kalau memang antum tidak percaya, butuh untuk tasabbut atau berbicara lebih panjang, alhamdulillah Ustaz Abul Harith itu tinggalnya tidak jauh dari rumah ana. Gimana kalau misalnya antum ke Jember, nanti tafadhol ke rumah ana, nanti ana sampaikan ke Ustaz Abul Harith biar bisa bertemu antum dengan beliau. Ini kan sebuah usulan yang baik, kan begitu. Ya biasa kan gitu. Dan ana ahlan wa sahlan, Ustaz Abdus Samad kalau mau datang dimanapun, apalagi mau berkunjung ke rumah, tafadhol. Karena waktu di Madinah, kebetulan ketika di Madinah, ketika ana diberikan amanah oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala untuk menyampaikan amanah dari beliau kepada asatidzah tentang waktu dan tempat jalsah Madinah. Yang mana jalsah Madinah itu di awalnya mereka yang minta.
kurang lebih sebulan sebelum mereka datang, mengutus utusan mereka yaitu Al-Akh Zubair untuk datang kepada Syekhina ya Abdullah Al-Bukhari, meminta supaya beliau meluangkan waktu untuk menemui asatidzah. Nah, baik. Syekh insyaallah memberikan harapan. Nah, kebetulan ketika mereka datang, kebetulan juga Ustadz Lukman juga datang tanpa disengaja, waktunya bareng ketika mereka umroh. Itu rihlah thayyibah yang kedua kalau tidak salah. Jalsah Madinah itu kedua ya. Nah, kemudian ya Syekhuna Abdullah itu teliti. Nah, dan juga jeli, tajam pemahamannya, pandangannya. Sehingga ketika mereka sampai, baik Syekh Abdullah juga Syekh Arafat, karena Syekh Arafat sebelum mereka rihlah thayyibah itu di Indonesia sudah bertemu di Indonesia dengan mereka semua di Villa Firdaus di Jember. Sebuah pertemuan yang Masya Allah, sebenarnya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat diharapkan oleh para masyayikh dan salafiyin, dan menjadi titik temu yang sampai akhirnya mereka semua menandatangani secara serempak untuk mentahdzir channel-channel majhul. Nah, ya. Ini sampai cerita lagi. Padahal cuma tadi masalah mau ketemu Ustadz Abdus Somad, tapi tidak apa-apa ya. Nah, maksudnya kenapa akhuna Abu Abdullah Samsul bersemangat untuk bisa mempertemukan ataupun mengusulkan supaya beliau bertemu dengan ana? Karena salah satunya ada kisah ini. Nah, jadi ketika itu Syekh Arafat tentunya ya sudah ada kesepakatan di Jember bahwasanya akan dilanjutkan dan disempurnakan sulhnya, islahnya ya di Madinah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah di kota Palembang, dan tema pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan tema yang kemarin sudah kita mulai, yaitu tentang perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia, di mana kita masih membahas wasaya kibar ulama yang sampai saat ini masih belum ada dari pihak asatidzah hafizahumullah yang menyebarkan wasaya tersebut, dan bahkan ada beberapa pihak
yang masih berusaha untuk menggugurkannya, dalam arti tentang keabsahan wasaya tersebut, sebagaimana telah sampai sebuah berita kepada saya bahwa salah seorang ikhwah telah bertemu pada bulan lalu, pada tahun lalu, bulan lalu dan tahun lalu, tapi baru sekitar 1 bulan bertemu dengan salah seorang asatidzah dari kota Malang, asatidzah kibar, dan sempat terjadi perbincangan tentang masalah wasaya ini. Dan akhuna hadza, saudara kita ini bertanya kepada ustaz tersebut, yaitu al-Ustaz Abdus Samad hafizahullah ta'ala wa hadah. Kemudian yang bertanya ini adalah akhuna Abu Abdullah Samsul, Pak Samsul, antum tahu ya? Bertemu kebetulan pas perjalanan kereta. Kebetulan tempat duduknya berdempetan, bersampingan. Walhamdulillah. Jadi qadarullah, ketentuan Allah, akhirnya mereka dipertemukan. Dan walhamdulillah Pak Samsul baik. Memang antum kenal ya Pak Samsul, Masya Allah. Semoga Allah melindungi beliau. Jadi baik, tegur sapa, ngobrol. Antum tahulah, bisa memperkirakan gimana kondisinya. Kemudian tanya masalah wasaya ini salah satunya. Kenapa kurang lebihnya sampai saat ini para asatidzah belum ada yang menyampaikan dan menyebarkan wasaya di para ulama. Maka beliau menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Harith. Jadi itu jawabannya, karena beliau tidak percaya dengan saya. Loh Ustaz, kalau memang antum tidak percaya, butuh untuk tasabbut atau berbicara lebih panjang, alhamdulillah Ustaz Abul Harith itu tinggalnya tidak jauh dari rumah ana. Gimana kalau misalnya antum ke Jember, nanti tafadhol ke rumah ana, nanti ana sampaikan ke Ustaz Abul Harith biar bisa bertemu antum dengan beliau. Ini kan sebuah usulan yang baik, kan begitu. Ya biasa kan gitu. Dan ana ahlan wa sahlan, Ustaz Abdus Samad kalau mau datang dimanapun, apalagi mau berkunjung ke rumah, tafadhol. Karena waktu di Madinah, kebetulan ketika di Madinah, ketika ana diberikan amanah oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala untuk menyampaikan amanah dari beliau kepada asatidzah tentang waktu dan tempat jalsah Madinah. Yang mana jalsah Madinah itu di awalnya mereka yang minta. Kurang lebih sebulan sebelum mereka datang, mengutus utusan mereka yaitu Al-Akh Zubair untuk datang kepada Syekhina Abdullah Al-Bukhari, meminta supaya beliau meluangkan waktu untuk menemui asatidzah. Baik. Syekh insyaallah memberikan harapan.
Nah, kebetulan ketika mereka datang, kebetulan juga Ustadz Lukman juga datang tanpa disengaja, waktunya bareng ketika mereka umroh. Itu rihlah thayyibah yang kedua kalau tidak salah. Jalsah Madinah itu kedua ya. Nah, kemudian ya Syekhuna Abdullah itu teliti. Nah, dan juga jeli, tajam pemahamannya, pandangannya. Sehingga ketika mereka sampai, baik Syekh Abdullah juga Syekh Arafat, karena Syekh Arafat sebelum mereka rihlah thayyibah itu di Indonesia sudah bertemu di Indonesia dengan mereka semua di Villa Firdaus di Jember. Sebuah pertemuan yang Masya Allah, sebenarnya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat diharapkan oleh para masyayikh dan salafiyin, dan menjadi titik temu yang sampai akhirnya mereka semua menandatangani secara serempak untuk mentahdzir channel-channel majhul. Nah, ya, ini sampai cerita lagi. Padahal cuma tadi masalah mau ketemu Ustadz Abdus Somad, tapi tidak apa-apa ya. Nah, maksudnya kenapa akhuna Abu Abdillah Samsul bersemangat untuk bisa mempertemukan ataupun mengusulkan supaya beliau bertemu dengan ana? Karena salah satunya ada kisah ini. Nah, jadi ketika itu Syekh Arafat tentunya ya sudah ada kesepakatan di Jember bahwasanya akan dilanjutkan dan disempurnakan sulhnya, islahnya ya di Madinah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah di kota Palembang, dan tema pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan tema yang kemarin sudah kita mulai, yaitu tentang perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia, di mana kita masih membahas wasaya kibar ulama yang sampai saat ini masih belum ada dari pihak asatidzah hafizahumullah yang menyebarkan wasaya tersebut, dan bahkan ada beberapa pihak yang masih berusaha untuk menggugurkannya, dalam arti tentang keabsahan wasaya tersebut, sebagaimana telah sampai sebuah berita kepada saya bahwa salah seorang ikhwah ya
telah bertemu pada bulan lalu, pada tahun lalu, ya, bulan lalu dan tahun lalu, tapi baru sekitar 1 bulan bertemu dengan salah seorang asatidzah dari kota Malang, asatidzah kibar, dan sempat terjadi perbincangan, ya, tentang masalah wasaya ini. Dan akhuna hadza, nah, saudara kita ini bertanya kepada ustaz tersebut, yaitu al-Ustaz Abdus Samad hafizahullah ta'ala wa hadah. Nah, kemudian yang bertanya ini adalah akhuna Abu Abdullah Samsul, Pak Samsul, antum tahu ya. Nah, ya, bertemu kebetulan, ya, pas perjalanan, ya, kereta, kebetulan tempat duduknya berdempetan, bersampingan. Walhamdulillah. Nah, jadi qadarullah, ya, ketentuan Allah, akhirnya mereka dipertemukan. Dan walhamdulillah Pak Samsul baik. Memang antum kenal ya Pak Samsul, Masya Allah. Semoga Allah melindungi beliau. Nah, jadi ya baik, tegur sapa, nah, ngobrol. Nah, ya antum tahulah, bisa memperkirakan gimana kondisinya. Kemudian tanya masalah wasaya ini salah satunya. Kenapa, ya, kurang lebihnya sampai saat ini para asatidzah belum ada yang menyampaikan dan menyebarkan wasaya di para ulama. Maka beliau menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Harith. Nah, tayyib. Jadi itu jawabannya, karena beliau tidak percaya dengan saya. Nah, loh Ustaz, kalau memang antum tidak percaya, butuh untuk tasabbut atau berbicara lebih panjang, alhamdulillah Ustaz Abul Harith itu tinggalnya tidak jauh dari rumah ana. Gimana kalau misalnya antum ke Jember, nanti tafadhol ke rumah ana, nanti ana sampaikan ke Ustaz Abul Harith biar bisa bertemu antum dengan beliau. Nah, ini kan sebuah usulan yang baik, kan begitu. Ya biasa kan gitu. Dan ana ahlan wa sahlan, Ustaz Abdus Samad kalau mau datang dimanapun, apalagi mau berkunjung ke rumah, tafadhol. Karena waktu di Madinah, nah kebetulan ketika di Madinah, ketika ana diberikan amanah oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala untuk menyampaikan amanah dari beliau kepada asatidzah tentang waktu dan tempat, ya, jalsah Madinah, ya, yang mana jalsah Madinah itu di awalnya mereka yang minta. Kurang lebih sebulan sebelum mereka datang, mengutus utusan mereka, yaitu Al-Akh Zubair, untuk datang kepada Syekhina, ya, Abdullah Al-Bukhari, meminta supaya beliau meluangkan waktu untuk menemui asatidzah. Nah, taib. Syekh insyaallah memberikan harapan. Nah, kebetulan ketika mereka datang, kebetulan juga Ustaz Lukman juga datang tanpa disengaja, waktunya bareng ketika mereka umroh. Itu rihlah thayyibah yang kedua kalau tidak salah. Jalsah Madinah itu kedua, ya.
Nah, kemudian ya Syekhuna Abdullah itu teliti. Nah, dan juga jeli, tajam pemahamannya, pandangannya. Sehingga ketika mereka sampai, baik Syekh Abdullah juga Syekh Arafat, karena Syekh Arafat sebelum mereka rihlah Thayyibah itu di Indonesia sudah bertemu di Indonesia dengan mereka semua di Villa Firdaus di Jember. Sebuah pertemuan yang Masya Allah, sebenarnya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat diharapkan oleh para masyayikh dan salafiyin, dan menjadi titik temu yang sampai akhirnya mereka semua menandatangani secara serempak untuk mentahdzir channel-channel majhul. Nah, ya. Ini sampai cerita lagi. Padahal cuma tadi masalah mau ketemu Ustadz Abdus Somad, tapi tidak apa-apa ya. Nah, maksudnya kenapa akhuna Abu Abdillah Samsul bersemangat untuk bisa mempertemukan ataupun mengusulkan supaya beliau bertemu dengan ana? Karena salah satunya ada kisah ini. Nah, jadi ketika itu Syekh Arafat tentunya ya sudah ada kesepakatan di Jember bahwasanya akan dilanjutkan dan disempurnakan sulhnya, islahnya ya di Madinah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah di kota Palembang, dan tema pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan tema yang kemarin sudah kita mulai, yaitu tentang perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia, di mana kita masih membahas wasaya kibar ulama yang sampai saat ini masih belum ada dari pihak asatidzah hafizahumullah yang menyebarkan wasaya tersebut, dan bahkan ada beberapa pihak yang masih berusaha untuk menggugurkannya, dalam arti tentang keabsahan wasaya tersebut, sebagaimana telah sampai sebuah berita kepada saya bahwa salah seorang ikhwah ya telah bertemu pada bulan lalu, pada tahun lalu ya, bulan lalu dan tahun lalu, tapi baru sekitar 1 bulan bertemu dengan salah seorang asatidzah dari kota Malang, asatidzah kibar, dan sempat terjadi perbincangan
ya tentang masalah wasaya ini. Dan akhuna hadza, nah, saudara kita ini bertanya kepada ustaz tersebut, yaitu Al-Ustaz Abdus Samad hafizahullah ta'ala wa hadah. Nah, kemudian yang bertanya ini adalah akhuna Abu Abdullah Samsul, Pak Samsul, antum tahu ya? Nah, ya bertemu kebetulan ya pas perjalanan ya kereta, kebetulan tempat duduknya berdempetan, bersampingan. Walhamdulillah. Nah, jadi qadarullah, ya ketentuan Allah, akhirnya mereka dipertemukan. Dan walhamdulillah Pak Samsul baik. Memang antum kenal ya Pak Samsul. Masya Allah. Semoga Allah melindungi beliau. Nah, jadi ya baik, tegur sapa, nah ngobrol. Nah, ya antum tahulah, bisa memperkirakan gimana kondisinya. Kemudian tanya masalah wasaya ini salah satunya. Kenapa ya kurang lebihnya sampai saat ini para asatidzah belum ada yang menyampaikan dan menyebarkan wasaya di para ulama. Maka beliau menjawab, ana tidak percaya dengan Abul Harith. Nah, tayyib. Jadi itu jawabannya, karena beliau tidak percaya dengan saya. Nah, loh Ustaz, kalau memang antum tidak percaya, butuh untuk tasabbut atau berbicara lebih panjang, alhamdulillah Ustaz Abul Harith itu tinggalnya tidak jauh dari rumah ana. Gimana kalau misalnya antum ke Jember, nanti tafadhol ke rumah ana, nanti ana sampaikan ke Ustaz Abul Harith biar bisa bertemu antum dengan beliau. Nah, ini kan sebuah usulan yang baik, kan begitu. Ya biasa kan gitu. Dan ana ahlan wa sahlan, Al-Ustaz Abdus Samad kalau mau datang dimanapun, apalagi mau berkunjung ke rumah, tafadhol. Karena waktu di Madinah, nah kebetulan ketika di Madinah, ketika ana diberikan amanah oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan amanah dari beliau kepada asatidzah tentang waktu dan tempat ya jalsah Madinah. Ya, yang mana jalsah Madinah itu di awalnya mereka yang minta. Kurang lebih sebulan sebelum mereka datang, mengutus utusan mereka yaitu Al-Akh Zubair untuk datang kepada Syekhina ya Abdullah Al-Bukhari, meminta supaya beliau meluangkan waktu untuk menemui asatidzah. Nah, taib. Syekh insyaallah memberikan harapan. Nah, kebetulan ketika mereka datang, kebetulan juga Ustaz Lukman juga datang tanpa disengaja, waktunya bareng ketika mereka umroh. Itu rihlah thayyibah yang kedua kalau tidak salah. Jalsah Madinah itu kedua ya. Nah, kemudian ya Syekhuna Abdullah itu teliti. Nah, dan juga jeli, tajam pemahamannya, pandangannya.
Sehingga ketika mereka sampai, baik Syekh Abdullah juga Syekh Arafat, karena Syekh Arafat sebelum mereka rihlah Thayyibah itu di Indonesia sudah bertemu di Indonesia dengan mereka semua di Villa Firdaus di Jember. Sebuah pertemuan yang Masya Allah, sebenarnya itu adalah sebuah pertemuan yang sangat diharapkan oleh para masyayikh dan salafiyin, dan menjadi titik temu yang sampai akhirnya mereka semua menandatangani secara serempak untuk mentahdir channel-channel majhul. Nah, ya. Ini sampai cerita lagi. Padahal cuma tadi masalah mau ketemu Ustadz Abdus Somad, tapi tidak apa-apa ya. Nah, maksudnya kenapa akhuna Abu Abdillah Samsul bersemangat untuk bisa mempertemukan ataupun mengusulkan supaya beliau bertemu dengan ana? Karena salah satunya ada kisah ini. Nah, jadi ketika itu Syekh Arafat tentunya ya sudah ada kesepakatan di Jember bahwasanya akan dilanjutkan dan disempurnakan sulhnya, islahnya ya di Madinah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan rangkaian daurah ilmiah di kota Palembang, dan tema pada pagi hari ini insyaallah melanjutkan tema yang kemarin sudah kita mulai, yaitu tentang perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia, di mana kita masih membahas wasaya kibar ulama yang sampai saat ini masih belum ada dari pihak asyatidah hafizahumullah yang menyebarkan wasaya tersebut, dan bahkan ada beberapa pihak yang masih berusaha untuk menggugurkannya, dalam arti tentang keabsahan wasaya tersebut, sebagaimana telah sampai sebuah berita kepada saya bahwa salah seorang ikhwah ya telah bertemu pada bulan lalu, pada tahun lalu ya, bulan lalu dan tahun lalu, tapi baru sekitar 1 bulan bertemu dengan salah seorang asyatidah dari kota Malang, asyatidah kibar, dan sempat terjadi perbincangan ya tentang masalah wasaya ini. Dan akhuna hadza, nah, saudara kita ini bertanya kepada ustaz tersebut, yaitu al-Ustaz Abdus Somad hafizahullah ta'ala wa hadah. Nah,
Kemudian yang bertanya ini adalah akhuna Abu Abdillah Samsul, Pak Samsul, antum tahu ya? Nah, ya bertemu kebetulan ya pas perjalanan ya kereta, kebetulan tempat duduknya berdempetan, bersampingan. Walhamdulillah. Nah, jadi qadarullah, ya ketentuan Allah, akhirnya mereka dipertemukan. Dan walhamdulillah Pak Samsul baik. Memang antum kenal ya Pak Samsul. Masya Allah. Semoga Allah melindungi beliau. Nah, jadi ya baik, tegur sapa, nah ngobrol. Nah, ya antum tahulah, bisa memperkirakan gimana kondisinya. Kemudian tanya masalah Mas Soya, ini salah satu